Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita masih berada pada surat Al-Falaq. Silahkan kita ulang dan sambil dihafalkan ya. Kita masuk pada ayat yang kedua setelah kemarin kita baca sama-sama ya, saya bacakan dan saudara melihat sendiri apa yang saya baca, sehingga ini bukan dari saya tapi dari para ulama, peninggalan para ulama yang zaman dahulu ya, yang hidup di masa lalu. Jadi yang ayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, dengan penguasa, pemilik ya, pencipta al-falaq, waktu subuh atau semua makhluk. Maknanya kata para ulama, kesimpulannya wal makna, dan makna ayat ini adalah a'udzu, aku berlindung bi falikis subhi, dengan yang membelah waktu subuh. Al-falikus subhi itu ya Allah, itu yang membelah waktu subuh. Dari kegelapan malam tiba-tiba menjadi siang subuh. Aku berlindung kepada Allah yang membelah waktu subuh, manjatan, keselamatan, min, dari syururil lail, kejahatan-kejahatan malam. Nah, malam kan biasanya orang berbuat jahat, Pak. Berbuat jahat atau berbuat dosa, kebanyakan manusia itu malam hari. Minum-minuman keras malam hari, berjudi malam hari. Karena kalau siang hari ketahuan polisi digerebek. Iya, betul. Oh. Kalau enggak malah polisinya ikut juga gitu ya. Ya, bisa juga. Jadi betul juga. Oh iya, syukur. Jadi berjudi, dimana orang minum keras, dimana begal itu membegal orang itu kebanyakannya malam hari juga. Pencuri beraksi juga malam hari, perampok beraksi malam hari. Ya, jadi kejahatan itu banyak terjadi di malam hari, makanya kita diajari oleh Allah berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang ada di malam hari. Kenapa? Kata ulama ini ya, Imam Al-Qurtubi dan Imam Asy-Syaukani, fa innahu, kana sesungguhnya, atau kalau tidak salah ini juga penulis kitab tafsir ini orang Tunisia itu siapa namanya? Lupa namanya saya. Fa innahu, kana sesungguhnya Allah itu qadirun, maha kuasa, ala, atas atau untuk, ayyun jiani, bahwa dia akan menyelamatkan aku, fil laili, di malam hari, minasyarri, dari segala kejahatan, kama, sebagaimana, anja, dia Allah bisa menyelamatkan, ahlal ardi, penduduk bumi, kullahum, seluruhnya, bi'an, dengan bahwa, khalaqalahumus subha, bahwa Allah telah menciptakan untuk mereka waktu subuh. Subuh masih bangun dalam keadaan sehat wal afiat ya, dalam keadaan sehat wal afiat, bisa sahur, masih bisa makan enak pada waktu sahur ya, itu karena Allah yang menyelamatkan kita. Nah, jadi wa idza wa idz qad kana qur'anan kana hitabun nabi, wa in maksudnya ya, dan sungguh. Wa idza apa? Kok enggak ada alifnya di sini? Dan apabila qad kana, sungguh adalah Qur'anan, Al-Qur'an itu,
kana adalah khitabun nabi, isinya adalah yang diajak bicara oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bihi dengannya. Jadi walaupun Al-Qur'an itu adalah omongan Allah dengan orang yang diajak bicara yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi yasmalul ummata, meliputi seluruh umatnya, haitsu di mana la dalila ala takhsisi bihi, di mana tidak ada dalil untuk pengkhususan dengannya. Jadi kalau ada ayat Quran yang berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk Nabi, maka itu berlaku untuk Nabi dan seluruh umatnya. Falidzalika, maka karena itu amaron nabiyyu, telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dha ashabihi, sebagian sahabatnya, bita'awudhi, untuk berlindung bihadhihi surah, dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq ini. Walidzalika aidan, dan karena itu juga, karena adalah yu'awwidu bihima, ya, Allah akan yu'awwidu bihima, meminta perlindungan dengan kedua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang minta perlindungan? Cucunya Rasul, yaitu Al Hasan wal Husain, ya, Imam Hasan dan Imam Husain, kama sebagaimana sabata fis sahih, ada dalam kitab hadis yang sahih. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada pemilik atau penguasa waktu subuh, min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan ma apa yang khalaqa, dia telah ciptakan. Ya, jadi maksud dari kalimat min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluknya, adalah min syarri, dari kejahatan, kulli, setiap, dzi syarrin, yang mempunyai kejahatan, dzi syarri khalqin, ya, semua makhluk yang mempunyai ada jahatnya. Nah, jadi makhluk-makhluk Allah yang bisa jahat, nah kita berlindung kepada Allah dari itu. Padahal semua makhluk Allah ini ada jahatnya dan ada baiknya. Ya. Cuma saya belum tahu baiknya nyamuk itu di mana, ya. Manfaatnya nyamuk itu di mana itu? Hah? Bukan, no. Oh, menghasilkan rezeki itu, ya. Untuk para penjual obat nyamuk. Oh ya. Bukan manfaat nyamuknya itu sendiri loh. Allah menciptakan nyamuk untuk apa sih? Untuk gigitin orang. Ya enggak lah. Ya. Jadi semua makhluk Allah itu ada jahatnya. Manusia juga gitu, ada baiknya, ada jahatnya. Oh, apalagi jin. Ya, jin yang jahat namanya iblis atau syaitan. Jin yang baik ya jin yang beriman. Ada juga makhluk Allah kucing itu loh. Kucing itu ada yang baik, ada yang jahat ya. Jadi sayang-sayang nyakar. Waduh. Ya, jadi kasih makanannya enggak enak, ditinggal pergi. Kurang ajar sekali kucing ini, ya. Orang yang mengasih makan ini doyan makanan itu enak, ya. Makan ayam goreng itu loh, Pak. Kan enak itu. Dikasih sisanya ayam goreng enggak mau dia. Ini kemayu kucingnya ini, ya. Aduh, kucing pagi-pagi ngerasani kucing. Nah, termasuk di sini adalah min hayawan, dari kejahatan hewan-hewan, mukallafin, ya, yang dibebani oleh Allah dengan, ya, sifat kehewanannya. Wa ghairi mukallafin, dan juga yang tidak dibebani. Wa jamadin, dan semua yang benda-benda atau makhluk-makhluk Allah yang beku, ya, kasumi, seperti contohnya racun, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi ini tafsir yang ketiga, min syarri ma khalaq, ini loh. Min syarri ma khalaq maksudnya min syarri, dari kejahatan, kulli, setiap, dzi syarrin, yang mempunyai kejahatan, minal makhluqat, dari segala makhluk-makhluk Allah, allati, yang la yudfa'u syarruha, tidak bisa ditolak kejahatannya, illa, kecuali yang bisa menolak hanyalah maliku amriha, yang pemilik dari urusannya tadi, perkaranya tadi. Jadi Allah saja yang bisa melindungi kita dari kejahatan seluruh makhluk, hanya Allah saja. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah.
Ini juga sama. Ibnu Katsir juga mengatakan makna ayat ini adalah amarallah, Allah memerintahkan nabiyahu, nabinya, ayyata'awwadha, untuk berlindung minal khalqi, dari makhluk, kullihi, seluruhnya, dari seluruh makhluk. Ya. Ini yaitu yang dimaksud seluruh makhluk adalah min, contohnya min syarri jami'il makhluqat, dari seluruh makhluk-makhluk Allah, ya. Wa jahannamu, dan juga dari jahanam, neraka jahanam. Neraka kan juga makhluk Allah itu. Wa iblis, dan iblis, wa dzurriyyatuhu, dan keturunan-keturunan iblis. Mimma khalaqa, dari apa saja yang telah Dia ciptakan. Nah, terus yang berikutnya tafsir yang lain lagi mengatakan min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Dia ciptakan adalah ini. Wahia, dan dia adalah salah satu anwa, 3 kejahatan makhluk Allah, ada 3. Kejahatan makhluk Allah itu ada terbagi 3 kata ulama ini. Min anwa'i syurur, dari berbagai macam kejahatan-kejahatan itu. Ahaduha, salah satunya atau nomor 1, waktu. Waktu itu loh yang kita lewati. Itu kadang-kadang yaghlibu, dia bisa mengalahkan manusia, ya, akan mengalahkan wuqu'us syarri, terjadinya kejahatan, fihi, padanya. Wa huwa lail, dan waktu itu adalah waktu malam. Jadi manusia dikalahkan oleh waktu sehingga dia berbuat jahat di malam hari. Manusia yang berbuat jahat di malam hari berarti dia sudah kalah, dikalahkan oleh waktu yang merupakan ciptaan Allah. Padahal waktu adalah ciptaan Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia kalau dia tahu bagaimana menggunakan waktu. Makanya Allah sampai bersumpah dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Itu illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka yang selalu beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan mereka yang suka selalu saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau, dan saling berwasiat bis sabri, dengan sabar, dengan kesabaran. Jadi makanya kita jangan lewatkan waktu berlalu tanpa kita dapat kebaikan. Ya, walaupun kebaikan tadi mungkin cuci piring malam hari sebelum tidur, cuci piring dulu bersih. Tapi aku nggak pernah melakukan itu, Pak. Nah, ngantuk sudah. Nanti besok pagi saya dicucikan Mbak Yayan aja deh, itu aja kan. Jadi cuci piring itu sebenarnya bagus malam hari. Itu kalau guru saya ngajarinya begitu. Piring-piring itu dicuci itu malam hari sebelum kamu tidur, taruh di rak. Bangun sahur itu sudah kering semuanya, enggak usah dilapi. Nah, itu guru saya ngajarinya begitu, tapi saya enggak bisa ngamalkan, Pak. Untung Nabi enggak nyuruh. Coba kalau Nabi yang nyuruh berdosa saya. Ya. Udah kembali ke sini ya. Wasani, dan kejahatan yang kedua adalah sinfun minan nas. Sebagian satu jenis dari manusia. Jenis manusia yang ukimat sina'atuhum, ditegakkan penciptaan mereka ala iradati syarri bil ghair, ya, di atas kehendak buruk kepada orang lain. Jadi manusia yang diberi Allah kehendak buruk kepada orang lain. Loh, kok Allah memberi kehendak buruk kepada orang lain? Sebenarnya bukan. Dia punya kehendak buruk kepada orang lain, Allah melarang perbuatan itu, tapi dia nekat mengerjakan. Akhirnya dia berbuat jahat. Itu satu. Yang kedua, wasalis, dan yang ketiga adalah sinfun minan nas, satu kelompok atau golongan dari manusia yang dzu khuluq, mempunyai akhlak-akhlak, min sya'nihi, dari segala macamnya, ayyaba'asa, bahwa dia akan membangkitkan ala ilhaqil adza, untuk kepada membawa gangguan
biman ta'allaqa bih, kepada orang yang berhubungan dengan dia. Jadi manusia dengan akhlaknya dia menimbulkan gangguan kepada orang lain, ya. Ya, maka dari itu ada sebuah hadis yang ditulis ini, apa nih hadisnya ini? Ini kata Aisyah, ya. Ruwiya, telah diriwayatkan anak Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah yanfusu, Nabi itu selalu meniup, ala nafsihi, untuk dirinya, atas dirinya, fil marodi, dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan sakit. Sampai-sampai dalam sakit alladzi, yang mata beliau meninggal dunia, fihi, dalam sakitnya itu. Beliau selalu meniup-niupkan kedua tangan beliau dengan membaca ini, bil muawwidat, dengan membaca kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi kita dalam keadaan sakit itu tidak dibawa ke rumah sakit, tidak dibawa ke ICU, enggak ada. Lah enggak ada rumah sakit, enggak ada ICU waktu itu. Di rumah aja dia, di rumah, dirawat di rumah sama istri-istrinya. Jadi yo berobat sendiri, baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wah, terus diusapkan ke muka, tangan kanan, tangan kiri, dada, perut, sampai ke kaki, ya, seluruh tubuhnya. Diulangi lagi sampai 3 kali. Itu beliau lakukan dalam sakitnya, sampai saat-saat sakit beliau meninggal dunia itu. Falamma, maka ketika, kata Aisyah, sakula, telah menjadi berat sakit beliau, kuntu, adalah aku Aisyah, yang anfusu alaihi, yang meniupkan kepada beliau, bihinna, dengan membaca surat Al-Mu'awwidat itu tadi, Al-Mu'awwidat, wa amsahu, dan aku sendiri yang menggosokkan biyadi nafsihi, dengan tangan beliau sendiri, li barokatiha, untuk mendapatkan berkahnya. Jadi karena Nabi sudah lemah, berdiri aja enggak bisa, Aisyah yang bacakan doanya, di telapak tangannya dihadapkan di mulutnya Aisyah, ditiup, dibacakan 3 kali tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ditiupkan ke telapak tangannya Nabi, gitu, terus diusapkan oleh Aisyah ke seluruh badannya Nabi, kayak gitu. Jadi boleh kita membaca ini, mengobati orang dengan cara begini. Qala ta'ala, telah berfirman juga Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat terakhir, ayat 200, bukan ayat terakhir. Ini suratnya. Kita buka surat Al-A'raf, surat nomor 7, ini ayat yang ke-200. Ini kita lihat bunyinya apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah, innahu sami'un alim. Wa imma, dan apabila dan jika, yanzaghannaka, benar-benar akan menggelincirkan kamu wahai Nabi, minasyaitoni, dari setan itu, nazghun, dengan satu penggelinciran. Jika setan akan menyesatkan kamu dengan penyesatan, fasta'idz billah, maka minta perlindunganlah kamu wahai Nabi, billahi, kepada Allah, innahu, sesungguhnya dia Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Tuh, ini lah, ada perintah untuk ta'awud kepada Allah dari gangguan setan. Ya, setan selalu mengganggu kita kok, setiap waktu. Nah, berikutnya mana tadi tafsir yang lainnya.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman selain dalam Qul a'udzu birabbil falaq ini tadi, ada perintah untuk ta'awudz juga dalam surat An-Nahl. Ini surat An-Nahl surat yang ke-16. Nah, kita lihat surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat berapa tadi itu? Ayat ini tadi loh Bapak ini. 98. Nah, ini. Surat 16 ayat 98. Kita lihat. Ini bagus ini. Yang pintar-pintar baca Al-Qur'an tuh Pak Iris, Pak Amir, ya, hafalin surat ini, Pak. Aku bagian mendengar aja. Ya, dan menghayatinya. Ini Masya Allah, ayat ini luar biasa ini. Ya, sini loh, dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Oh, ini loh Pak. Ayat yang ke-97 ini dalil ya, petunjuk dari Al-Qur'an bahwa kita tidak akan mungkin hidup menderita di dunia ini, enggak akan mungkin kekurangan makan, enggak akan mungkin enggak punya duit, enggak akan mungkin hidup sengsara, susah menderita, tidak akan mungkin kalau apa? Menjalani ayat ini. Kalau sampean kepingin hidup tidak susah, tidak menderita, ini dalilnya, ini resep dari Allah Ta'ala, bukan dari dokter nih. Resep yang luar biasa ini. Man, kata Allah, man amila, barang siapa yang dia beramal sholihan yang baik, beramal soleh dulu. Tapi beramal soleh ini tidak hanya beramal soleh, ya. Man amila, siapa saja yang dia beramal soleh, min dzakarin, dari orang laki-laki, au unsa, atau orang perempuan, laki atau perempuan, siapa saja yang dia beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia orang yang mukmin. Mukmin bukan muslim. Kita ini masih muslim, belum mukmin kita. Kalau mukmin tidak akan mungkin kok dikasih tahu ngeyel, nggak akan mungkin. Dikasih tahu nurut, ya, perintah nurut. Orang beriman itu begitu. Ya, tapi kalau kita masih ngeyel, berarti masih kelasan masih muslim. Belum mukmin belum. Allah bilang mukmin. Siapa yang dia beramal soleh padahal dia orang yang mukmin, falanuhyiyannahu, maka sungguh benar-benar kami akan memberi penghidupan kepada dia, akan menghidupkan dia, hayatan, dengan kehidupan, thayyibatan, yang baik. Kehidupannya baik. Punya teman yang baik, punya rumah yang baik, punya mobil yang baik, punya usaha yang baik, ya, punya istri baik, punya suaminya baik, punya anaknya baik-baik semua, punya tetangga baik, ya. Enak hidup seperti itu, Pak. Nah, itu satu, di dunia oleh Allah akan diberi penghidupan yang baik. Bukan hanya itu yang akan didapat kalau orang beriman dan beramal soleh. Walanajziyannahum, dan sungguh benar-benar kami akan memberi pembalasan kepada mereka, balasan kepada mereka dengan ajrahum, ganjaran atau pahala mereka, bi ahsani, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kanu adalah mereka ya'malun, mereka amalkan. Di dunia akan di penghidupan yang mudah, apa-apanya mudah, apa-apanya baik, ya.
terus di akhirat diberi balasan amalan mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amalannya. Baca Al-Qur'annya cuma 1 huruf, dapat pahalanya 10. Ya. Sedekahnya cuma 1000, di sana tercatat 10.000 sampai 700.000. Itu balasan Allah lebih baik daripada yang kita perbuat. Lalu berikutnya Allah memerintahkan kepada kita, fa idza maka apabila qara'ta engkau Muhammad membaca Al-Qur'an itu, maka apabila engkau membaca Al-Qur'an wahai Rasul, fasta'iz billah, maka minta perlindunganlah engkau kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk gitu. Jadi perintah ta'awudz ketika akan baca Al-Qur'an ini ada dalam surat An-Nahl ini, Pak. Jadi kalau kita mau baca Qur'an jangan lupa ta'awudz dulu. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu. Tapi yang populer ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Nah, kembali sini ya. Jadi ada banyak ayat yang menyuruh kita berlindung kepada Allah dari segala makhluknya. Utamanya adalah setan dan juga manusia dan bangsa hewan dan lain-lain. Ya, terus ada lagi hadis ini. Nah, ini hadis yang sahih yang menerangkan bahwa Nabi kita pernah disihir oleh orang Yahudi. Tapi orang Syiah enggak percaya kalau Nabi kita disihir. Karena mereka tidak membaca kitab Sahih Bukhari. Mereka punya hadis sendiri. Hadis mereka itu semuanya dari Ali bin Abi Thalib. Yang dari Ali bin Abi Thalib semuanya itu punyanya orang Syiah. Abu Bakar enggak laku. Masya Allah. Padahal itu manusia terbaik sesudah Rasulullah ya, dibilang oleh mereka enggak laku. Masya Allah. Ana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Aisyah berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tubba, beliau pernah disihir. Hatta sampai kata Aisyah ketika beliau kena sihir, annahu, bahwa beliau itu la yukhayyalu ilaihi, sungguh dihayalkan kepada beliau. Beliau seperti menghayal, seperti orang yang menghayal, dibikin menghayal, annahu, bahwasanya beliau qad sana'a syai'an, sungguh beliau telah berbuat sesuatu, wa ma sana'ahu, padahal beliau tidak memperbuatnya. Itu. Wa annahu, dan bahwa beliau Nabi da'a rabbahu, berdoa kepada Allah Tuhannya, tsumma qala, kemudian beliau pun berkata kepada Aisyah. Ya. Jadi Nabi itu pernah ngomong sama Aisyah, "Ya Aisyah, aku tadi sudah makan, padahal belum makan. Aisyah, aku belum makan, padahal sudah makan." Jadi ngelantur gitu loh. Nah, meranyau. Terus Nabi bilang, Aisyah mengatakan bahwa Nabi kemudian berdoa kepada Allah. Summa qala, kemudian Nabi berkata kepadaku, asy'arti, apakah engkau sadar wahai Aisyah, annallaha ta'ala, bahwa Allah, apakah engkau mengerti wahai Aisyah, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala aftani, telah memberi fatwa kepadaku, fi mastaftaituhu fi, pada apa yang aku minta fatwa kepada Allah tentang dia. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, wa madaka ya Rasulullah, apa fatwa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, aku sudah minta tolong kepada Allah dan Allah menyuruh aku memberi fatwa, memberi nasihat. Ya, terus apa fatwa itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ja'ani, telah datang kepadaku rajulani, 2 orang. Fajalasa, lalu dia duduk, lalu duduklah ahaduhuma, salah satu dari 2 orang tadi, inda ra'si, di dekat kepalaku. Wal akharu, sedangkan yang lainnya, inda rijlaya, duduk di dekat kedua kakiku. Faqala ahaduhuma li sahibihi, lalu berkatalah salah satu dari kedua orang tadi kepada temannya. Jadi Nabi cerita seolah-olah beliau didatangi seperti mimpi gitu, antara sadar dan tidak, didatangi oleh 2 laki-laki, satu di kepala, satu duduk di antara kedua kaki beliau. Yang satunya ngomong kepada temannya, ma waja'ur rajul, sakit apa orang ini? Ini sakit apa ini? Padahal itu bukan orang, malaikat itu. Sakit apa orang ini? Qala al-akhar, berkatalah yang lainnya, huwa matbubun, ini dia ini disihir ini. Qala,
bertanya lagi yang satunya, man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala, si yang satu menjawab, Labid bin al-A'sam, Labid bin al-A'sam. Nah, waktu saya umrah kemarin ditunjukkan sama mutawifnya. Ini loh rumahnya Labib yang pernah menyihir Nabi di sini tinggalnya. Katanya begitu ya. Saya juga ya gitu aja, oh gitu ya, oh gitu. Nah, itu rumahnya Abu Bakar di sana itu, ini rumahnya Umar, ini rumahnya Utsman, rumahnya Ali, tunjukin. Kalau jalan lagi sana ya lupa lagi sampai sana. Ya. Qala, berkatalah Aisyah waktu diomongi begitu. Fi madza, berkatalah sang satunya, fi madza, dalam hal apa? Kenapa laki-laki ini disihir? Qala, fi madza, pada apa dia disihir? Bagaimana caranya si Labid bin al-A'sam ini menyihir orang ini? Qala, yang satunya menjawab, caranya adalah fi mustin wa musyafatin, sihirnya diletakkan di sebuah sisir, wa musyafatin, dan rambut yang gugur karena disisir tadi, wa juffi tolatin, dan diletakkan di mayang kurma, mayang pelepah kurma yang kering, ya, zakarin, yang mayang kurma laki-laki, ya, mayang itu kan ya, tumbuhan ada putik dan benang sari ya. Nah, kurma yang pokoknya mayangnya gitu aja, ditaruh di dalam mayang tadi, pelepahnya. Qala, berkata lagi yang satunya, fa aina huwa, lalu di mana itu sekarang? Itu sisirnya Nabi dan rambutnya Nabi yang dibawa oleh orang yang namanya Labid ini tadi, Labid bin al-A'sam ini. Qala, yang satunya menjawab, fi zarwan, oh ditaruh di dalam sumur Zarwan. Ya, Zarwan, bukan Zarwan Adil loh ya. Zarwan. Wa Zarwan, dan yang namanya Zarwan waktu itu adalah bi'run, sebuah sumur, fi Bani Zurek, kepunyaan Bani Zurek. Qala Aisyah, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, fa'ataha, maka mendatangilah ke sumur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul berdoa terus didatangi oleh dua orang, kata Rasul, dua orang, padahal itu malaikat sebenarnya. Tsumma raja'a, kemudian Rasul mendatangi sumur Zarwan tadi. Tsumma raja'a, kemudian beliau kembali ila Aisyah, kepada Aisyah. Faqala, lalu beliau berkata kepada Aisyah, wallah, demi Allah wahai Aisyah, laka anna, sungguh benar-benar seolah-olah ma'aha, air sumur itu, nuqa'atul hina, tempat pembuangan hina. Ina itu yang untuk apa namanya ini? Pacar, itu daun pacar bekas gitu dibuang di situ. Sumur tempat pembuangan daun ina bekas itu. Walaka anna, dan sungguh benar-benar seolah-olah nahluha, pohon kurma yang ada di dekat sumur tadi, seperti ru'usus sayatin, bentuknya seperti kepala-kepala setan. Qalat, Aisyah berkata, faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halla akhrajtahu, apakah tidak engkau mengeluarkan itu tempat yang dipakai untuk menyihir engkau tadi dari sumur itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, apa kata Rasul? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengeluarkan itu sihir yang dipakai untuk menyihir itu? Terus dihukum itu orang namanya Labid bin al-A'sam, dihukum aja dia karena sudah menyihir engkau. Apa jawab Nabi? Amma ana, ketahuilah, amma ana, adapun aku wahai Aisyah, faqad syafanillah, maka sungguh telah menyembuhkan aku Allah. Jadi waktu aku datang ke sana, aku disuruh membaca oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setiap kali satu ayat demi satu ayat dibaca oleh Nabi, satu persatu lepas sihirnya. Jadi setelah beliau selesai baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, beliau sembuh dari sihirnya. Nah, setelah sembuh dari sihirnya, Aisyah bilang, kenapa engkau tidak mengambil itu barang yang dipakai untuk menyihir tadi? Beliau mengatakan,
amma ana faqad safanillah. Adapun aku, sungguh aku, Allah telah menyembuhkan aku wahai Aisyah. Fakarihtu, maka aku tidak suka an uthira ala nasi bihi syarron, bahwa aku akan menimbulkan kepada manusia, menimbulkan jejak pada manusia bihi dengan sebab itu syarron, kejahatan. Jadi aku tidak akan membalas kejahatan yang menyihir aku. Tuh Pak Rasulullah SAW. Coba kalau kita yang disihir, panggil dukun yang lebih tinggi lagi gitu kan. Disihir panggil yang ahli tenung yang lainnya. Kalau kita mungkin begitu. Padahal sampean manggil tukang sihir ya sama aja sama dengan orang itu. Nah, sihir itu tidak boleh kok. Belajar ilmu sihir nggak boleh. Percaya kepada tukang sihir juga nggak boleh. Jadi cukup berdoa ya. Ini hadis dari Aisyah. Satu lagi apa ini? Nah, ini perlu juga saya sampaikan ya. Satu hadis lagi. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Abu Sa'id sahabat Nabi mengatakan anna Jibrila, bahwa malaikat Jibril alaihi salam, jadi malaikat juga disebut alaihi salam, bukan hanya nabi, bukan hanya para nabi, alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam atan nabiyya, pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, hei Muhammad, astakaita, apa engkau sakit? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Faqala, lalu malaikat Jibril bertanya, lalu malaikat berkata begini atau berucap begini, Bismillah arkika min kulli syai' yu'dzika. Ya, Bismillah, dengan nama Allah, arkika, aku meruqyah engkau, min kulli syai'in, dari segala sesuatu yang yu'dzika, mengganggumu, min syarri kulli nafsin, dari segala kejahatan, dari kejahatan segala jiwa, segala manusia, au ainin hasidin, atau mata yang dengki, ya. Allahu yasfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi kita mendoakan orang boleh mengucapkan Allahu yasfik, itu boleh. Atau ini Bismillah arkika. Ya kalau kita nggak bisa ngasih ruqyah, itu bukan ahli ruqyah. Ya, Allah yasfik, itu aja. Bismillah, dengan nama Allah, kata malaikat Jibril, arkika, aku meruqyah engkau wahai Muhammad, wallahu yasfik, tapi Allah yang menyembuhkan kamu. Jadi bapak-bapak ada yang belajar ilmu ruqyah, jangan terlalu pede. Kalau sembuh itu karena Anda yang meruqyah, jangan syirik sampean kalau gitu itu. Sampai itu cuma membacakan ayat Quran dengan harapan orang tadi tertolong sembuh dari gangguan setan. Nah, gangguan jin. Tapi harus bilang Bismillah arkika, dengan nama Allah aku meruqyah kamu, wallahu yasfika, tetapi Allah lah yang akan menyembuhkan kamu. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Selanjutnya ayat yang berikutnya akan kita sampaikan besok pagi insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.